kembang kantil. Nggih. Loh, ini krana telu diarani kembang telon. Krana warnane telu. Loh, kita tidak melihat bunganya, tetapi ada maksud yang diajarkan kita. Le, wahai anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Lukman. Pada malam hari ini channel Terate 22 Bel Silaturahim ke rumah Taklim Ababil yang ada di Kali Putih, Ngenteng, Banyuwangi. Beliau juga warga PSHT, juga sekaligus pengasuh pondok pesantren tersebut. Kami di sini ingin minta sedikit pencerahan atau keesaan juga kerohanian yang berhubungan dengan mengapa sih PSHT atau Persaudaraan Seti Hati Terate bisa diterima di lintas agama juga di lintas suku. Monggo Kang Mas. Nggih. Sami rahayu, matur nuwun rawuhipun. Jagongan sing ganteng. Kopine mangga. Nggih, monggo nggih. Suwun. Sik to, dhewe iki anu ya ngopi sik. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. SH Terate Jaya. Daerah-daerah dulur-dulur sedanten. Saya mengucapkan terima kasih kedatangan mas-mas sedanten. Silaturahim di sini semoga silaturahim ini ada makna, ada hikmah yang menjadikan kita bertambah nutrisi berpikir, nutrisi batin. Batin ini nek gak dikei nutrisi ya gak. Nah, sama dengan berpikir ini kalau nggak dikasih nutrisi, ini yang mboten jalan. Artinya ada silaturahim ini adalah nutrisi batin. Ada pertanyaan yang kemudian ada saling tanya, saling menjawab, ini adalah nutrisi fikir kita. Memang wong urip ya kudu mikir, tidak cukup itu juga batin ini ya. Maka ada olah pikir yang harus juga disertai dengan olah batin. Olah batin. Karena ini juga mencerna, ini juga nanti merasakan dan untuk mencerna. Termasuk ketika kita bertanya-tanya, yuk piye sih? Bagaimana sih ceritanya kok Persaudaraan Seti Hati Terate ini begitu mudahnya diterima oleh kalangan masyarakat. Begitu mudah masuk di lintas suku, di lintas agama, seluruh elemen lapisan masyarakat menerima. Sesuatu itu bisa diterima, itu satu Mas. Nek cocok. Nak cocok. Lah gitu. Menawi mboten cocok, Loh, ya ditolak. Oh nggih. Nah, itu. Awake dhewe, awake dhewe misalkan. Nggih. Misalkan nenek dulur ke ape nembung. Nggih. Nembung Nah, cewek. Cewek. Ora cocok. Ya ditolak ya kan loro tapi. Nggih. Sama racun yang ada di tubuh kita ini ditolak. Maka ada keringat, ada muntah, ada dan sebagainya ini tolak. Nah, berarti organisasi paseduluran Persaudaraan Seti Hati Terate ini cocok
sehingga tidak ditolak. Nah, pertanyaan awake dhewe iki, pertanyaan kita ini, cocoknya di mana? Yang bikin ini cocok apa? Oke. Orang hidup ini perlu modal. Baik modal yang di luar kita maupun modal di dalam kita. Ngoten nggih. Nggih. Luar kita mau berjalan ke sana perlu modal, kendaraan dan sebagainya. Karena hidup ini kita ini ada dua ada dohir batin. Maka orang mencari modal dohir sekaligus orang perlu mencari modal batin. Anu ngoten. Nggih. Pun. Nah, modal batin inilah yang tidak bicara suku, strata apapun di masyarakat. Saya tanya, Mas. Uang pengen seneng. Sing pengen seneng niku wong miskin tok, wong kaya tok, apa setiap orang butuh seneng? Semua lapisan. Semua lapisan butuh seneng. Walaupun dengan kondisi yang berbeda, dengan situasi hidup yang berbeda, orang pengen seneng. Tenang sekarang. Orang butuh tenang. Siapa? Setiap orang butuh tenang. Orang pengen aman. Dimanapun berada, pengen aman. Aman ini bisa bisa aman di dalam, bisa aman di luar. Aman di dalam, Mas. Kita mau ke Ponorogo misalkan. Dewean. Aman buat batin ini, mboten aman. Tapi delalah di sana kita ketemu saudara. Aman. Nah, maka Ezaterate sebagai organisasi memberikan jalan. Ini harus dipahami. Ezaterate memberikan jalan kepada anggotanya, kepada warganya. Jalan untuk menuju bahagia, tenang, aman. Aman, gak tenang, gak lengkap. Aman, tenang, gak bahagia, mboten lengkap. Bahagia, mboten ada aman dan sebagainya. Maka orang itu aman, tenang, bahagia, dan ini adalah satu rasa batin. Rasa batin. Ini kan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, kenapa tidak berbenturan dengan agama? Ngoten. Kenapa tidak berbenturan dengan agama? Agama hadir sebagai rahmat untuk umat. Rahmat ini isinya adalah ketenangan. Ya ayatun nafsul mutmainnah. Memberikan rasa bahagia. Hayalal falah. Memberikan keamanan. Maka agama, orang kalau sudah masuk di agama, dijaga. Harga diri, nyawa, dan harta. Ini aman. Tidak berbenturan. Karena intinya adalah PSHT sebagai organisasi tidak berbenturan dengan agama. Karena Ezaterate tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan aliran macam-macam. Ezaterate mengajarkan bagaimana orang hidup dan meniti hidup. Maka di Ezaterate diajarkan bagaimana engkau hidup, bagaimana engkau caranya
menjalankan kehidupan ini. Kan ngoten. Nggih. Intinya kan begitu. Berarti kayak tujuannya SHT Mas ya, mendidik manusia berbudi luhur kata gitu ya. Nggih. SHT punya tujuan mendidik manusia berbudi Luhur. luhur. Digawe apa? Kenapa orang harus punya karakter berbudi luhur? Gaya apa? Wong kok harus berbudi luhur gaya apa? Ben bahagia, ben aman, ben tenang. Kalau sudah bahagia, aman, dan tenang, dengan manusia, sesama makhluk, kita bahagia, kita aman, kita tenang. Dengan Tuhan, kita bahagia, kita aman, kita tenang. Berarti, izadrati, nyangoni akhlak, dan akhlak ini adalah bekal hidup kita. Bekal hidup kita. Jadi menurut saya sebagai ini nggih nyuwun sewu nggih seneng maos lah nggih, seneng baca tentang agama Islam niki napa dan sebagainya. Seneng sinau lah. Kula niki seneng sinau dan belum menemukan mana yang berbenturan PSHT ini dengan agama. Mengajarkan seduluran, agama juga mengajarkan seduluran. PSHT menekankan seduluran. Rasulullah itu kalau mengingatkan tentang hubungan manusia dengan sesama manusia keras. Rasulullah menyuruh kita ibadah, sholat itu. Aqimus sholat, sholat. Jika kamu diperintah, faktu mastatoktum. Lakukan semampunya. Sholat nggak bisa berdiri karena satu hal, ya lungguh. Begitu mudahnya. Tapi ketika hubungan antar makhluk ini, tegas Rasulullah. La yu'min. Kaget sahabat. Loh, siapa ya Rasul orang yang tidak beriman itu? Sampai kau mengulangnya 3 kali. Kau tidak beriman. Kaget sahabat. Kau tidak beriman. Siapa ya Rasul? Kau tidak beriman. Siapa? Orang yang bikin tetangganya tidak tenang, tidak aman. Alladzi la ya'manu jarohu biwa'iqahu. Orang yang bikin tetangganya tidak nyaman, orang yang bikin tetangganya tidak tentram, dia bukan orang yang beriman. Sampai Rasulullah itu, kalau kamu percaya kepada Allah, iman kepada Allah, dan percaya kepada hari akhir, kata, fal yukrim jarohu, muliakan tetanggamu loh. Sampai nyebut kiamat, sampai menyebut kon iman. Kalau kau beriman, muliakan tetanggamu. Ini sebuah konsep mewayu hayuning bawono yang luar biasa. Loh, kira-kira cocok napa mboten? Cocok sangat Mas. Memayu hayuning bawono dengan ajaran-ajaran atau hadis yang panjenengan sebagai wau. Cocok toh? Nggih, leres. Enak toh? Nggih. Ngeten. Mengezatrati diwarai jotos, diwarai nendang. Sekaligus diwarai sapa sing dijotos, sapa sing ditendang. Kapan nendang, kapan jotos, kapan nangkis. Ini filosofi kehidupan gitu. Ngerti papan, ngerti panggon, ngerti wayah. Kehidupan ini keras. Maka kalau sudah tahu kehidupan itu keras, kata wong isket, kata pelatih kula, Dek, urip iki keras, Dek, hidup ini keras, maka kau harus lebih keras terhadap dirimu sendiri. Loh, ini kan mengajarkan bagaimana tumakninah kita, istiqomah kita menggembleng pribadi kita. Kalau kita ini sudah dididik dengan disiplin yang tinggi, dengan didik yang keras, maka disitulah kelembutan akan kita rasakan. Orang itu, Mas, nyuwun sewu, tiyang niku, nek mboten tau luwe, nek enten tiyang kok gak tau luwe, Mas. Kira-kira apa yang ngerasa nikmatnya makan itu angel apa mboten? Ya, susah sangat. Susah toh. Susah. Orang kalau maka Allah ngasih kenikmatan makan ini karena didorong Allah ngasih
lapar. Kita berlatih keras ini agar bisa merasakan kelembutan-kelembutan yang ada. Lah, kira-kira enten mboten cocoke kalih agama. Wah, mboten wonten Mas. Cocok sedaya Berarti niku. cocok, Nggih, berarti nggih. kan nggih cocok. Nggih. Keronten bisa nggih cocok niku wae. Nek wis cocok tiyang kan kemudian Mas, menerima. Cuma karena Esatrati ini organisasi punya karakter. Silat. Untuk menjadi orang PSHT ya kudu belajar silat. Perkara nanti silat ini kemudian mengantarkan orang itu sehat otomatis, waspada nggih, bisa memahami seluk-beluk kehidupan nggih. Luar biasa, bisa menyelami lubuk-lubuk hatinya, sinar hatinya ya wis luar biasa. Cuma sebenarnya itulah wasilah. Karakternya karakter untuk menuju ke situ dilatih silat. Pun, ini enten simbol. Orang sekarang Mas, nek pesen itu, orang sekarang kalau pesen pakai apa? Pakai WA. Pakai WA. Mengajarkan sesuatu kan buku. Karena banyak buku dan sebagainya. Dulu ketika masih terbatas media tulis, media informasi, para sesepuh-sesepuh kita memberikan ajaran, memberikan ular-ular mau itu dengan simbol. Yang simbol ini sangat dekat dengan kita. Satu yang dekat dengan kita adalah makan. Gitu, setiap hari kita makan. Maka ada tumpeng. Gitu, ada tumpeng. Kenapa? Ini makan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tetapi tetua kita mengajarkan ini. Ini tumpeng ini media. Media bagaimana kita mengambil pelajaran di sini. Tumpeng itu mengerucut ke atas kecil. Sebagai bukti kemakmuran yang ada di sekeliling kita ini. Makanya ngisori tumpeng niku macam-macam. Itu simbol kemakmuran. Kemakmuran yang ada di sekeliling kita ini. Itu harus semuanya adalah lillah. Karena Allah. Karena Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan yang Maha Esa. Nah Tuhan itu rahasia. Gaib. Karena itu di ujung tumpeng mesti ditutup. Kenapa? Yang rahasia biarkan tetap rahasia. Nah, diencepi bunga 3 warna. Diencepi kembang. Buat yang makan tidak disuruh makan bunga loh. Untuk menjadi yang lebih menarik dan ada simbol pendidikan ke masyarakat. Dikasih simbol bunga. Bunga yang pertama mawar. Bunga yang kedua kembang kenongo. Yang ketiga kembang kantil. Kembang kantil. Loh, ini krono telu diarani kembang telon. Krono warnane telu. Loh, kita tidak melihat bunganya, tetapi ada maksud yang diajarkan kita. Wahai anakku, kalau kamu setiap hari makan, engkau harus ingat siapa yang ngasih makan ke kamu. Kalau kau diberi kekayaan, kemegahan, kau harus ingat kepada siapa yang ngasihnya. Nek gak kan bahaya. La ing sakartum la azidanakum. Wa la ing kafartum woi. Bahaya. Nah, kamu hidup dengan limpahan berkahnya, rezekinya dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, maka selalu ingatlah 3 simbol dalam kehidupanmu. 1, bunga mawar. Mawarno. Hidup ini warna-warna. Ada hitam, ada putih. Gitu? Ada hitam, ada putih. Ada orang berkulit hitam, ada orang berkulit putih. Ada keriting, enek lurus. Tapi saiki warna-warna, enek biru, enek abang, bagiannya warna-warna kan gitu. Ada yang seneng pakai jubah, ada yang di daerahnya pakai sarung, macam-macam lah. Nah, enek sing jinan, hidup ini warna-warna.
Karena itu harus kenongo. Kenong ini ya kenongono. Bisa begini ya bisa seperti itu. Kudu muktadul hal, muktadul zaman. Muktadul makannya. Sesuai dengan tempat, sesuai dengan kondisi. Wayahe ning musala ibadah klambine ya ngono. Wayahe ning sawah, nek jenengan sarungan ya keserimpet. Kan ngoten. Berarti orang itu memang berwarna-warna. Kudu kenong ini kenong. Artinya, nyuwun sewu. Misalkan jenengan jadi nyuwun sewu, misalkan jadi orang yang di inilah, di ketertiban lah, di keamanan, di ketertiban lah. Nek empun masuk di rumah, baju atau sikap security itu penertib pemberi keamanan napa ape didamel terus. Mboten. Karo bojone siap gerak. Karo anake, ayo semuanya duduk. Siap gerak semuanya. Kudu ngerti panggon, kudu ngerti papa, ngerti wayah. Kenong ini kena. Hidup yang warna-warna ini kemudian harus mampu menempatkan diri itu harus kantil. Kantil itu hanyut mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanyut ning ngersane pangeran. Hanyut di jalan Tuhan, lebur di maujud Tuhan, lebur di kasih sayang Tuhan. Seperti air gitu Mas ya. Seperti air. Kira-kira niku wau seperti itu benturan mboten kali agama. Nggih mboten Mas. Tidak. Kalau setiap orang diperuntukkan seperti itu cocok napa mboten? Cocok. Butuh mboten orang itu? Iya, butuh. Berarti kesalahannya ndek apa? Kesalahannya adalah kalau kita mencari permasalahan. Berarti saya ingat Mas dulu tentang apa itu, saya pernah diberi suatu keesaan oleh Mas pelatih saya, yaitu mengapa manusia harus seperti air. Kalau di esaan itu kan astabrata ya, yaitu mulat laku Jumat jantraning tirta kan ngoten. Nah, ngeten Mas kula wau supe mengatakan bagaimana tumpeng itu di atasnya pasti ditutup dengan daun. Dengan daun itu loh. Tumpeng. Ya. Kemakmuran yang ada di sekeliling kita ini ibarat itu. Rezeki yang melimpah ini. Jangan lupa disyukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Simbol. Lah, Tuhan ini rahasia, gaib. Maka ditutup. Barang itu nek ditutup rahasia. Nek rengginang mboten rahasia. Ditutup ning ketara gitu rengginang gitu. Oh, ketara rengginange ning. Ketara rengginange. Kalau tutupnya mboten godhong, kira-kira nek ditutup godhong rahasia. Artinya ya nggih. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka pintu ke situ adalah gaib. Gaib itu adalah nggih sesuatu yang ada dan harus kita yakini dan tantangan kita. Nek gak dikai tantangan ya kok enak jadi manusia kan ngoten. Dikai tantangan untuk meyakini sesuatu yang tidak. Termasuk kita Mas, ngeten Mas. Ini nyuwun sewu. Saya ketemu dengan Anda. Anda tahu nggak yang di hati saya? Ya tidak tahu. Saya juga tidak tahu apa yang terlintas di dalam hati. Karena ini urusan tidak kelihatan, tapi saya yakin Anda punya sesuatu kerentek terhadap saya di hati Anda. Sama, jenengan juga pasti tahu kerentek apa, ada suara batin apa di dalam diri saya ini. Kan gitu. Lah, rahasia tapi kita percaya kalau ada. Maka kita dikasih bekal adalah tentang husnudon. Makanya kenapa simbol kita ini adalah hati bersinar? Kenapa simbol kita ini adalah hati bersinar? Hati ini
sesuatu yang ditutup oleh jasad kita ini yang kita bawa kemana-mana. Nggih napa mboten? Nggih. Jangan ke sini bawa hati, pulang ya bawa hati dan sebagainya. Kenapa harus bersinar? Kalau ketemu orang, pancaran yang keluar adalah cinta dan husnudon. Ketemu dengan siapapun orangnya, selama ada cinta, ada husnudon, urip niki cek enak. Kenapa harus ada sinar? Maka simbol cinta ini harus bersinar. Apa artinya? Sinar ini adalah sesuatu yang menerangi, maka hubungan antar manusia ini harus ada yang menerangi. Apa yang menerangi adalah perasaan cinta dan husnudon. Cek enak. Nah. Ngoten niku kira-kira benturan napa mboten? Mboten, Mas. Cocok napa mboten? Cocok. Kalau kepengin jenengan, Mas iki cek sayangi kambe aku. Ting batin ngomong ngoten. Nek pun kula memancarkan husnudon, memancarkan cinta, jenengan otomatis balas ting batin. Cek Pak Mas Lukman iki kok neng aku senyum ramah cek enake kan nggih napa nggih napa mboten kan ngoten. Nah, sampai hubungan kita dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad yang membawa Islam ini, maka pancaran cinta ini kita ada. Kapan-kapan kita akan bahas tentang sinar. Maka sampai kata Rasulullah di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, ada hadis yang berbunyi begini. Maka hubbi fi qalbi abdin. Selama kata Rasulullah, di hati hamba Allah, di hati umatku kata Rasulullah, masih tersimpan cinta dan rindu kepadaku, maka haramallahu jasadahu alan nar. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Begitu dahsyatnya cinta dan kerinduan yang simbolnya adalah Hati. Begini Mas, ini itu kan ada yang sinar pendek dan sinar panjang itu. Itu katanya karma. Bagaimana menurut panjenengan sebagai pengasuh pondok pesantren ini? Karma itu di dalam Islam ada apa tidak? Dan kita ini kan terkadang kejebak dengan lafadz, kejebak dengan kalimat. Karma itu apa sih? Balasan. Balasan. Kira-kira Mas, tiang orang itu melakukan apapun, berkata apapun, masa nggak ada balasannya? Ada toh? Saya berkata baik, pasti akan mendapatkan balasan perkataan baik. Berarti kalau karma ini kita maknai adalah balasan, maka setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan ini pasti ada konsekuensi balasan. Baik Allah nanti akan membalas di akhirat maupun di dunia. Kita menanam dibalas oleh Allah, tumbuh dan berbuah. Nanam padi, tumbuh padi gitu. Ya. Sama kata Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang membuat tradisi baik, man sanna hasanatan. Siapa yang bikin tradisi baik, kemudian orang ikut melakukan itu, maka dia mendapatkan pahala juga. Karena orang-orang juga ikut melakukan kebaikan itu. Sama, siapa yang membuat sesuatu itu buruk, kemudian orang mengikutinya, maka dia mendapatkan balasan dosa dari Allah atas apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Nek ngoten kan satu kuncinya, orang itu harus hati-hati dalam menanam ucapan, menanam perbuatan, dan menanam ide, pikiran maupun hati. Misalkan kita ngomong ke adik-adik, mentradisikan salaman. Salaman ini kan nggih sunnah, anjuran dari Rasulullah SAW. Kita membiasakan ini. Dari dulu membiasakan. Dek, ketemu pokok salaman itu. Ketemu mas-masnya salaman dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Ini kan ada karmanya, ada balasan dari Allah
berupa paha. Pun mboten aneh-aneh maknai, pun. Terkadang dimaknai aneh-aneh ternyata mboten pas. Terima kasih Mas atas keesaan juga kerohaniannya, juga filosofinya yang diberikan oleh kami dan umumnya untuk warga Setiahati Terate. Salam persaudaraan. Terate 22. Ora ana kamulyan tanpa paseduluran. Salam silat Nusantara.